Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia, NIM 190 210 204 204, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember dari kelas D. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul fotosintesis. Adapun tujuan praktikum kali ini yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis memerlukan cahaya dan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa dalam fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga adalah untuk membuktikan bahwa dalam fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat adalah untuk membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses fotosintesis. Pada percobaan yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah botol kaca atau botol jamu atau botol bensin, air, penggaris, gunting, alat penghitung, stopwatch. Di sini saya menggunakan HP, benang jahit, termometer, baking soda atau soda kue, kemudian plastik berwarna yaitu warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, dan tanaman air, tanaman Hydrilla verticillata. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah itu, memotong tanaman Hydrilla verticillata sepanjang 10 cm sebanyak 5 helai. Kemudian ikat dengan benang jahit pada bagian pangkal tanaman hidrilla. Jadi seperti ini. Setelah itu masukkan air ke dalam botol kaca sebanyak 3/4-nya. Kemudian masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol. Kemudian tambahkan air ke dalam botol sampai penuh. Kemudian tutup botolnya. Setelah seperti ini, tempatkan botol kaca pada tempat yang gelap. Di sini botol kaca sudah ditempatkan di tempat yang gelap. Kemudian cek suhu air pada botol kaca. Cek menggunakan termometer. Kemudian catat hasil suhunya. Setelah itu tutup kembali. Setelah itu
Balik botol kaca menghadap ke bawah. Dan hitung dalam waktu 3 menit banyaknya gelembung yang ada. Setelah itu, catat hasil dari gelembung yang muncul pada botol. Setelah itu, pindahkan botol kaca ke tempat yang terang yang terkena sinar matahari langsung. Pada tempat yang terang, buka tutupnya, kemudian tambahkan setengah sendok teh soda kue. Kemudian aduk. Setelah itu, cek suhu pada air dalam botol kaca. Setelah itu, tutup kembali. Dan balikkan botol kaca menghadap ke bawah. Kemudian hitung selama 3 menit dan hitung gelembung yang muncul dalam waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Setelah itu, catat hasil yang sudah dihitung dari gelembung pada botol kaca pada tabel pengamatan. Setelah itu, tutupi botol kaca menggunakan plastik berwarna merah menghadap ke datangnya sinar matahari. Setelah itu, cek suhu air pada botol kaca. Setelah dicek suhunya, kemudian catat ke tabel pengamatan. Kemudian hitung banyaknya gelembung yang muncul dalam waktu 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Setelah itu, setelah selesai dihitung, kemudian catat pada tabel pengamatan. Kemudian lakukan hal yang sama pada masing-masing warna plastik yang berbeda, yang dari warna hijau, biru, ungu, kuning. Lakukan seperti yang tadi, yaitu tutupi botol menggunakan, yang pertama ini menggunakan plastik berwarna kuning. Tutupi menghadap ke sinar matahari, kemudian cek suhunya dan hitung gelembung yang muncul dalam waktu 3 menit.
cek suhu pada air yang ditutupi dengan plastik warna kuning. Kemudian hitung banyaknya gelembung yang muncul selama waktu 3 menit. Kemudian setelah dihitung banyaknya gelembung, catat pada tabel pengamatan. Kemudian cek suhu pada botol yang ditutupi dengan plastik berwarna hijau. Kemudian catat banyaknya gelembung yang muncul dalam waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Kemudian catat banyaknya gelembung pada tabel pengamatan. Kemudian hadapkan juga pada plastik berwarna biru, hadapkan ke datangnya sinar matahari dan cek suhunya. Setelah itu catat pada tabel pengamatan. Kemudian hitung banyaknya gelembung dalam waktu 3 menit. Kemudian catat banyaknya gelembung pada tabel hasil pengamatan. Kemudian pada plastik berwarna ungu, cek kembali suhunya. Kemudian catat suhunya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian catat banyaknya gelembung yang muncul dalam waktu 3 menit. Kemudian catat banyaknya gelembung pada tabel hasil pengamatan. Kemudian catat dan dokumentasikan hasil yang sudah diperoleh pada tabel hasil pengamatan. Pada percobaan yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu daun yang sudah ditutupi aluminium foil selama 1 minggu, kemudian stopwatch, gunting, panci, penjepit dan pinset, wadah plastik, alkohol 70%, betadine, air, piring, kompor, dan wajan. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah lepaskan aluminium foil dari daun sehingga menjadi seperti ini. Kemudian nyalakan kompor dan didihkan air secukupnya. Sambil menunggu air mendidih, masukkan alkohol ke dalam panci secukupnya. Setelah mendidih, masukkan daun dan rebus hingga layu kurang lebih 5 menit. Setelah itu, matikan kompor, angkat dan tiriskan daun. Setelah itu, masukkan daun ke dalam panci yang sudah diberi alkohol. Setelah itu, letakkan panci di atas air mendidih selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu, angkat dan tiriskan daun pada wadah plastik. Setelah itu, tetesi daun
dengan betadin secara menyeluruh dan merata. Setelah itu, amati daun dan terawang di bawah sinar matahari. Setelah itu, catat hasil pengamatan di tabel hasil pengamatan dan dokumentasikan. Didokumentasikan baik sebelum maupun sesudah diberi betadin. Sekian praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.